Jadi enggak lah. Jadi Jokowi itu memang bekerja untuk rakyat. Kan kita udah lihat semua hasilnya. Dia kan juga mesti nego dengan Xi Jinping. Dia nego juga dengan Joe Biden. Dia juga nego dengan negara-negara besar lainnya. Jadi tidak dia jual republik ini. Republik ini memang harus dibenahi. Peninggalan yang dulu itu seperti apa? Ya, itu yang memang yang tidak baik ditinggalkan, yang baik itu dijalankan. Nah, orang sekarang terkecoh kalau udah Ganjar pakai Mahfud MD, terus hukum ini akan berjalan, dia akan lugas katanya. Lah, dia sebagai Menko Polhukam apa kerjanya selama ini? Kan dia bisa memerintahkan, dia kan membawahi beberapa institusi, nggak jalan. 349 sekarang nggak ada ceritanya, belum yang lain. Nah, jadi jangan cerita aja. Jadi kalaupun Jokowi itu mempercayakan ini kepada Prabowo dan Gibran, nggak usah ribut ya. Kita lihat kepentingannya ini hanya satu ke depan, Indonesia ini maju, itu aja. Rakyat sejahtera, rakyat berkeadilan, dan hukum ini bisa ditegakkan. Saya nggak yakin Mahfud MD bisa menegakkan hukum, katanya nanti kalau dia udah jadi cawapres. Lah, dari dulu kemana aja om? Kan nggak begitu. Katanya 5 tahun dia nunggu sekarang baru tugaskan. Cerita lama itu. Saya pikir udah, nggak usah berkuar-kuar. Mari kita tegakkan hukum, tajam ke atas, ke bawah tidak usah terlalu tajam. Rakyat ini harus dilindungi. Ini kan terbalik, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini sekarang kita harus tajam ke atas, tumpul ke bawah. Baru rakyat merasakan bahwa keadilan itu ada pada rakyat. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu saya pikir. Jadi kalau soal melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, tidak ada yang dilanggar. Amandemennya semua bisa dibenahin kok. Undang-undang Dasar 45 di amandemen selesai kok semua. Apa kemauan penguasa, apa kemauan para pimpinan negara ini bisa semua dirubah kok. Jadi jangan selalu menyalahkan melanggar undang-undang. Jangan teriak-teriak melanggar. Kita banyak loh jago-jago hukum semua. Tapi cuma jago teriak. Tidak ada yang bisa memang menyeret seseorang itu untuk mempertanggungjawabkan hukum dan akhirnya dia dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat. Saya pikir itu yang saya sarankan. Kita menegakkan hukum tidak dengan teriak-teriak, tetapi dengan menjalankan dan melaksanakannya. Terima kasih. Ini ya, Prabowo itu tuntutan rakyat supaya memimpin bangsa ini. Kalau Prabowo menggandeng Gibran itu sah-sah aja. Kalau yang pada ribut dibilang melanggar konstitusi, melanggar apa segala macam, melanggar peraturan tahun, yang mana dilanggar? Semua bisa di amandemen, semua bisa diperbaiki. Undang-undang Dasar 45 aja di amandemen, apalagi cuma undang-undang peraturan KPU apa segala macam. Semua bisa diselesaikan. Yang penting itu Pak Jokowi sebagai presiden itu memberikan kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo gandeng siapa? Gandeng Gibran, putranya Pak Jokowi. Sah-sah aja kok. Kalau yang ribut itu kan kepengen orangnya dia yang jadi. Tapi Pak Prabowo itu punya kepentingan. Pak Jokowi punya kepentingan ketika dia nanti tahun depan itu turun, negara ini aman, negara ini sudah memang di atas permukaan. Jadi tidak lagi negara ini dibenahin dari bawah. Pak Jokowi sudah membenahi dari bawah, infrastruktur, ekonomi segala macam. Nah, beliau ini kan juga punya kepentingan bangsa Indonesia ini ke depan jangan turun lagi, terus maju. Itulah makanya Pak Jokowi juga tidak ikhlas kalau negara ini setelah dia turun malah ikut turun juga pamornya, kemampuannya, ekonominya. Nah, inilah makanya Pak Jokowi secara tidak langsung, kalaupun dibilang merestui, ya, dibilang memberikan angin, itu sah-sah, itu wajar-wajar dan sah-sah aja, nggak ada yang dilanggar, ya. Jangan cerita etika, jangan cerita norma dong. Ini cerita bagaimana Indonesia ke depan. Hari ini rakyat ini hari ini pada makan, pada bisa makan, tapi jangan nanti tahun depan beliau turun, akhirnya rakyat ini tidak makan. Nah, beliau percaya selama 5 tahun ini dia pelajari siapa
yang bisa memimpin ini. Dari Ganjar, dari calon yang ada, dari si Anies, ya Prabowo, sosoknya Prabowo. Nah, kenapa digandeng Gibran? Karena kaum muda, kaum milenial harus digandeng. Jadi dipersiapkan bila ada apa-apa di tengah jalan nanti juga dengan Pak Prabowo, kan Gibran kan tidak akan menjadi mengkhianati orang tuanya. Dia akan melanjutkan apa yang pernah ditanam, pernah dipondasikan oleh Jokowi untuk ke depan. Dia kerja benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga. Ini kan ribut keluarganya semua segala macam. Tidak ya. Melanggar peraturan tidak juga. Dia punya kepentingan untuk keluarganya itu ketika memang keluarganya harus diturunkan, membenahi di bawah. Itu jadi jangan punya persepsi yang buruk karena kelompoknya tidak masuk. Dia bilang Prabowo begini. Ya kalau dengar suaranya si Denny Siregar, suaranya si Huta Hayan, suaranya si Ferdinand, udahlah nggak usah lah. You kan mau jagoin si Ganjar lah, saya kan juga punya kepentingan dengan teman-teman mau menjagoi Prabowo, sah-sah aja. Kalau Denny Siregar kan memang penjilat, begitu mau jatuh Jokowi mau turun, buru-buru dia ngomong biar dia digandeng, biar dia ditarik menjadi tim relawannya. Nggak ada, itu cerita basi udah ya. Jadi saya pikir mari kita percayakan ini kepada Prabowo dengan Gibran, karena sudah diperhitungkan. Kan juga ada tim di istana tuh, ada tim analisis ya, para politikus, para ekonom segala macam. Itu kan melihat, memberikan masukan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal dong siapa yang paling tepat. Dia juga bertanggung jawab Pak Jokowi untuk negara ini ke depannya seperti apa. Apalagi menghadapi 2045. Ini belum 2045 aja kita udah pada ribut nih. Nah, sekarang juga dengan Rusia, belum selesai dengan Ukraina, muncul juga Hamas dengan Israel, tambah Hamas juga banyak pengikutnya, Hizbullah, ISIS, entah apa segala. Nah ini kan juga Indonesia perlu orang yang kuat, orang yang ngerti strategi militer ya, orang yang memang di dunia internasional mampu secara geopolitik. Prabowo orangnya. Jawaban itu cuma Prabowo ada di situ semua, dan dia yang bisa menyelesaikan. Dan dia tinggal turunkan ilmunya nanti sama Gibran. Dan Gibran akan menyesuaikan dengan kondisinya Prabowo. Saya pikir Jokowi sama Gibran itu bukan hanya semata-mata hanya partai, tidak. Dia keluar dari PDIP pun tidak ada persoalan. Apa Jokowi keluar mengembalikan KTA, Gibran mengembalikan KTA, Kaisang mengembalikan KTA dari PDIP, terus negara ini bubar? Ya nggak ada itu. Negara ini tetap berdiri. Banyak yang bisa membenahi negara ini, bukan karena PDIP ya. Negara ini berdiri seperti ini karena memang kemauan rakyat, untuk rakyat mendukung Jokowi, karena Jokowi memang merakyat dan dia bukan petugas partai, dialah petugas rakyat, untuk rakyat bukan untuk partai. Kalau udah untuk partai udah pada kenyang semua, udah pada gendut perutnya. Nah, inilah yang makanya kalau kita berteriak penegakan hukum adalah panglimanya, itu harus ya. Sekarang kan enggak, hukum diinjak-injak. Kita lihat sekarang apa yang diperbuat sama Mahmud, Prof Mahmud. Enggak ada, cuma teriak-teriak doang. Dia seolah-olah dia bersih dan dia mau membenahi hukum. 349 triliun yang di Menteri Keuangan dia ribut. Siapa dia ribut? Cuman dia tidak, dia sebenarnya sebagai Menko Polhukam punya hak dan punya kepentingan dan punya otoritas untuk membenahi hukum ini. Tapi kan nggak jalan, dia cuma teriak-teriak doang, hanya nyindir. Nah, jadi kita tidak lihat, saya pikir tadinya Mahfud MD ini hebat nih masalah penegakan hukum. Ternyata enggak, dia cuma bisa berteriak doang, hukum begini, ini dilanggar segala macam. Tapi sebagai Menko Polhukam yang sampai hari ini jabatannya masih dijabat, nggak dijalanin. Cuma cerita aja dia, memang siapapun bisa. Saya pun selalu
Bagaimana kita menegakkan hukum itu cuma wacana, cuma PHP, tapi nggak ada teriak-teriak oligarki segala macam. Mana mereka juga memang happy kok, karena juga memang dapat kerjaan juga. Ya, itulah cerita oligarki lah. Artinya semua tanda kutip pada tahu seperti apa. Ya, jadi kemudian hari pun oligarki ini akan menanamkan kukunya dan akan menuntut apa yang sudah dia sumbangkan, dia akan tuntut. Nggak ada yang gratisan oleh oligarki. Saya pikir itu paling tepat. Memang saya berharap juga nanti Gibran benar-benar turun ke akar rumput, ya, benar-benar turun ke lapangan. Rakyat juga rindu generasi muda bisa memimpin ini. Nah, titisannya Pak Jokowi ini ada di Gibran. Gibran ini mesti dari sekarang dilatih. Nggak usah dia cerita kata baru 2 tahun wali kota sih. Mau 2 tahun atau 1 tahun nggak ada persoalan. Dia akan belajar, dia akan cepat menyesuaikan, dan dia mampu untuk menyesuaikan dan mampu mempelajari seperti apa memimpin republik ini. Kan nanti belajar, dia kan nggak langsung jalan sendiri, kan dituntun oleh presidennya. Nah, makanya kalau Jokowi mempercayakan ini kepada Prabowo dan kepada Gibran, bukan karena Gibran anaknya, tidak, tetapi karena dia ingin ke depannya republik ini tidak merosot, tidak turun dari hari ini. Ya, tetap negara ini mesti maju, rakyat makmur, berkeadilan, dan penegakan hukumnya itu jalan. Jadi nggak ada cerita dinasti, bukan dinasti ya. Kita lihat ini semua kepentingan bagaimana membawa republik ini keluar dari kesulitan. Ini kita udah berasa sekarang inflasi dan resesi. Nah, ini kalau enggak Prabowo yang memimpin, siapa lagi? Ganjar. Lah, 2 periode Jawa Tengah nggak mampu dikurangi tingkat kemiskinannya, siapa lagi? Nah, ada di Prabowo yang mampu untuk itu, ya. Nah, Gibran digandeng itu supaya Gibran mewakili kaum milenial, mewakili generasi muda. Dan saya yakin bahwa Gibran mampu menyesuaikan diri dengan Prabowo, dan Indonesia ini akan berjalan dan akan keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan politik, dan akan meningkat di dunia internasional. Jadi tidak ada karena dia anaknya Jokowi terus tidak boleh. Siapa yang larang? Boleh aja. Sepanjang memang ya dia mampu. Nah, kecuali tidak mampu, dia mampu kok, dia punya kemampuan untuk itu dan dipilih oleh pemilihnya. Nah, ini rakyat juga kan akan memilih. Nah, kita percayakan kepada rakyat di bawah. Ini bukan kelompok-kelompok kecil yang ada di pertengahan dan ada di atas. Kelompok bawah rakyat itu akan memilih Gibran sebagai wakilnya ya untuk duduk menjadi cawapres dan akan mempercayakan kepada Prabowo untuk memimpin republik ini. Itu statement dari saya.